Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul di acara sore ini, ya. Jadi dengan adanya acara ini kita bisa saling sharing, bisa saling bertukar pendapat, ide dan pikiran. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ketua DPC DKI, Pak Waka, Pak Sekde, dan teman-teman DKI lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Putra Bangsa Bogor Raya beserta jajarannya, serta rekan-rekan tamu undangan dari organisasi atau komunitas lainnya. Semoga pada sore ini pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa perlu saya sampaikan bahwa Putra Bangsa ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bisnis. Jadi gerakan kita tidak jauh dari bisnis dan sosial. Nah, bagaimana menciptakan satu bisnis itu? Ya, jadi saya berpikir bahwa ketika kita berkumpul menjadi sebuah komunitas dengan macam-macam ide dan pikiran itu dapat disatukan sehingga akan menghasilkan suatu gerakan yang nyata. Saya sering sampaikan ke rekan-rekan, ya, bahwa dalam gerakan kita ini sebenarnya tidak butuh modal, Pak. Yang penting itu ada kemauan, ya kan? Nah, buktinya bagaimana? Buktinya kita sudah buktikan apa yang terjadi di DPC Bogor. Terus sudah kita buktikan juga apa yang terjadi di DPC Putra Bangsa Semarang. Jadi kita hanya memanfaatkan kita punya network, kita memanfaatkan kita punya peluang, di mana peluang dan network itu kita mixkan, Pak. Ya, satu contoh ya kayak UMKM ya, sebenarnya Putra Bangsa ini belum punya produk sampai sekarang, ya, belum punya produk, tapi kok faktanya kita bisa jualan. Ya kan? Itu kita bicara UMKM nih. Kalau UMKM ini kan produknya banyak nih, ya kan? Ada yang jual keripik, ya kan? Terus jual kacang, macam-macam lah makanannya. Nah, ini bisa diberdayakan, ya. Itu tergantung daripada kesolidaritasan kita sendiri. Ya kan? Kita mampu nggak menjalankannya? Jadi Pak Ketua sampaikan ke saya bahwa kalau nggak digerakkan, ya mungkin kalau yang saya tangkap itu kalau nggak dipaksakan nggak bergerak. Memang zaman sekarang itu harus main paksa, Pak. Gitu. Apalagi bisnis itu harus paksa. Kalau kita nggak mampu, kita harus punya satu kepercayaan diri bahwa kita itu mampu. Gitu. Kok Pak Ketum bisa bicara seperti itu? Ya saya jalanin masalah. Saya bisa membentuk Putra Bangsa ini karena saya memiliki keyakinan, ya kan? Saya memiliki keyakinan, saya memiliki, ya kalau kemampuan jujur sebenarnya saya 50-50 dulu, Pak. Bisa apa enggak saya bentuk ini? Tapi faktanya, ya, saya bisa membentuk ini. Dan sekali lagi bahwa Putra Bangsa ini saya bentuk, saya enggak pakai uang. Enggak ada saya di belakang saya itu jenderal, enggak ada. Di belakang saya pengusaha, enggak ada. Yang ada itu cuma saya sama Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan ini turun serta dalam perjuangan. Jadi dari awal saya mendirikan ini, yang saya lakukan itu kayak sales. Dan alhamdulillah saya itu sales, Pak. Dari usia 21 saya itu orang sales. Memang dunia saya itu marketing dan saya suka dengan marketing. Jadi kalau dulu itu saya berpikirnya bagaimana satu produk, barang itu saya jualkan terus laku. Kan meningkat pemikiran saya. Kok saya tertantang ya kalau jual orang gimana? Gitu loh. Ini Putra Bangsa ini saya jual orang loh. Betul. Gitu loh. Misalkan Pak Ketua DPC Bogor ini kira-kira laku apa enggak kalau saya jual? Bukan secara fisikalnya, tapi beliau ini punya enggak? Yang tadinya mungkin tidak bisa, akhirnya jadi bisa. Itu loh. Makanya sering saya sampaikan from zero to hero. Yang kita nggak apa-apa saat ini, tapi ke depan itu kita jadi apa-apa. Nah itu butuh mental, Pak. Butuh mental, mungkin agak sedikit nekat kali ya. Jadi perjuangan untuk mendirikan Putra Bangsa itu yang jelas tidak
gampang, tidak mudah. Dan sekali lagi, yang backup saya tidak ada. Jadi saya mainkan person to person. Harapan saya begini, kok kenapa saya ceritanya tentang histori itu. Harapan saya DKI Jakarta itu harusnya bisa gerak, andalkanlah network yang sudah ada. Itu. Jadi sekarang kita mau buat apa namanya? Launching Yaya itu ya. Nah, ini kan salah satu gebrakan. Ya, satu gebrakan bahwa Pak Sekjen, masuk Pak Sekjen, silakan. Kasih ke kursi. Salam kasih. Sini. Geser. Ini digeser dulu. Sini. Sini Pak Sekjen sebelah saya. Sebelah saya. Nah, ini Pak Ketua. Ini Pak Bendara. Itu saya berharap kepada putra bangsa DKI ini dengan awalan yang bagus itu kita dapat berjalan. Ya. Tadi sudah ada pembicaraan Pak Ketua Bogor dengan Pak Sekretaris DKI itu sudah mau mulai antar-antaran barang, Pak. Nah, teman tadi tuh mereka berdua itu hanya berbisik-bisik karena bilang beliau nih kalau Pak Ketum Negeri minta bagian nanti katanya. Jadi itu sudah mulai berjalan, ya. Ketika itu nanti berjalan dengan adanya outlet yang ada di Jakarta ini, adanya outlet yang ada di Bogor, adanya pelaku UMKM dua daerah ini, ketika itu terkoneksi, ya, maka otomatis kegiatan ekonomi itu dapat berjalan. Jadi sederhana aja sebenarnya, Pak. Jadi teman-teman itu mau saya ajak berpikir yang sederhana saja, nggak usah yang muluk-muluk. Ini saya tekenin. Jadi kalau kita ngomongin proyek, ya, proyek itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Tapi kita mulailah dari yang kecil. Selanjutnya, bahwa kegiatan kita itu tidak hanya UMKM saja. Ya, jadi nanti tetap di setiap DPC harus berpikir bahwa UMKM harus jalan, bidang yang lain juga jalan. Ya, ini alhamdulillah di sebelah kanan saya ini ada Bu Ayu, ya, saya tahu Bu Ayu. Beliau ini direktur properti. Alhamdulillah sebentar lagi gerakan properti kita juga mau jalan. Jadi saya sudah komunikasi intens dengan beliau, ya. Ini properti walaupun situasi COVID tetap mau itu besar atau tidak pergerakannya itu tetap ada transaksi. Karena sekarang ini dengan adanya COVID masyarakat ini mau nggak mau menyesuaikan untuk itu. Jadi properti kita ada. Ya, di sebelah saya ini Pak Sekjen, ya, ini kebetulan beliau juga bergerak di migas, di solar industri. Nah, nanti kalau terkait yang berkaitan dengan migas itu dengan satu hal yang penting yang harus digarisbawahi, marilah kita ini mulai bergerak. Jangan takut bahwa pergerakan kita itu berhenti. Jangan takut bahwa pergerakan kita itu ada kendala. Dan gunakanlah kacamata kuda. Gak usah melihat organisasi lain. Organisasi lain besar, ya kan? Terus kita minder. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, jadi biarlah putra bangsa ini adalah rumah kita. Mau bersih, mau kotor, mau ada kekurangan, mau ada kelebihan, putra bangsa adalah rumah kita dan kita yang tahu itu. Jadi teman-teman itu pede, ayo bangkitkan kepercayaan diri. Saya ini ketua umum putra bangsa dan saya percaya diri terhadap organisasi lain. Karena apa? Otaknya sama, Pak. Cuman stylenya aja yang berbeda. Nah, makanya teman-teman pengurus ini tanamkanlah sifat pengurus di hatinya masing-masing, mantep. Misalkan Pak Daniel ketua. Jangan nggak pede jadi ketua. Saya ini ketua beneran apa enggak ya? Pasti begitu, Pak. Saya dulu begitu. Saya itu dulu dalam fase minder saya. Jadi saya ada fase minder juga gitu ya. Saya ini ketua umum bener apa enggak sih? Apa jangan-jangan ketua umuman? Gitu loh. Akhirnya
saya menanamkan di diri saya bahwa saya adalah profesional dan saya percaya diri bahwa saya adalah ketua umum. Jadi di mana-mana saya ketemu orang, jabat tangan saya ketua umum, Pak. Mau orang itu bendara umum partai, mau orang itu pengusaha besar, ya saya ketua umum. Dia nggak mungkin nanya anggotanya berapa. Padahal zaman dulu tuh anggotanya paling masih 50 orang, masih 100, gitu kan. Dia nggak tahu. Tapi kalau sudah dengar ketua umum kayaknya gagah. Gitu. Nah, ketika terkoneksi itu ya, kita mainkan, kita bicara bisnis. Karena yang namanya ketua, yang namanya pengurus, pasti kalau berbicara kita akan didengar oleh orang. Nah, itu ide-ide bisnis kita sampaikan, ide-ide kita kita realisasikan di hadapan orang-orang yang mungkin punya modal, punya uang dan lain sebagainya. Jadi, ayolah kita gerak dengan sekecil apapun tanpa harus melihat kebesaran organisasi lain. Dan saya yakin seiringnya waktu kita ini, putra bangsa ini ke depan akan menjadi besar dan orang masyarakat akan memperhatikan kita. Nah, jadi saya kira itu, saya takut nanti sambutannya terlalu lama, ya kan? Kalau terlalu lama ini saya makannya banyak, Pak. Boleh dikode. Jadi saya kira itu nanti mungkin selanjutnya kan pasti ada diskusi ya Pak Pras. Ya. Karena mungkin itu kita bahas di situ. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin tidak berkenan, tapi yang jelas spirit kita yang harus kita mantapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.